Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Ibu Haja Siti Hadijah SOS MSI. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Selatan. Yang kami hormati para narasumber yang sempat hadir pada hari ini. Yang kami hormati para pejabat eselon 3 dan 4 dan seluruh staf lingkup Dinas Koperasi Kabupaten Konawe Selatan dan peserta pelatihan yang berbahagia. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, dari segala puja dan puji syukur kami, dengan rasa ikhlas dan lubuk hati yang paling dalam, dan sifat kasih dan sayang-Mu, semoga Engkau berkenan mengampuni dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, serta dosa syuhada yang telah gugur dahulu kami, sehingga amal bakti mereka dapat diterima sebagai pahala untuk bangsa. Ya Allah yang Maha Penyayang, berkahilah kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan KSP dan Koperasi KSP dan OSP yang akan kami lakukan pada hari ini, agar semua kegiatan yang kami lakukan dapat bermanfaat dan bernilai di ibadah di mata-Mu. Ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami menyadari sepenuhnya bahwa anugerah-Mu kepada bangsa Indonesia adalah nikmat yang harus kami isi dengan pembangunan dan dalam membangun manusia Indonesia seluruhnya. Allahumma qul lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Izinkan kami selaku Ketua Panitia Kegiatan Pelatihan Keuangan KSP dan OSP melaporkan dasar pelaksana adalah DPR Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2023. Kemudian surat keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Selatan nomor 508/12 dari 2023 tentang pengangkatan dan penunjukan panitia kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan KSP dan KSP tahun anggaran 2023. Adapun maksud dan tujuan yang pertama, memberikan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan benar bagi pengurus KSP dan KSP, sehingga nantinya laporan keuangannya dapat dipertanggungjawabkan secara proporsional dan akuntabel untuk kemajuan usaha operasinya dan berkualitas dan berdaya saing. Yang kedua, untuk menciptakan pengelolaan keuangan KSP dan KSP yang baik dan benar dalam usaha mencapai dan memelihara akuntabilitas yang dapat memberikan kepastian kepada dunia usaha meningkatkan kekayaan keuangan. Waktu dan tempat, waktu mungkin dari tanggal 17 sesuai yang di DP kami itu tanggal 17 sampai tanggal 19 Februari 2023 dan pelaksananya di Hotel Putra, di mana mungkin kami bisa sampaikan kepada Ibu Sekda bahwa pesertanya 80. Kami juga memberi kesempatan kepada staf Dinas Koperasi untuk ikut pelatihan ini karena ini sangat penting untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kemudian narasumber ini berasal dari akademis.
kemudian dari pengurus yang telah berhasil meningkatkan atau berprestasi di Konawe Selatan, tapi mungkin materinya itu besok mungkin itu karena beliau tidak berkesempatan hadir karena ada sesuatu yang beliau tidak bisa tinggalkan. Kemudian para kepala bidang, kepala bidang yang akan membawa materi seperti kelembagaan juga UMKM. Adapun sumber dana digunakan adalah kita bersumber dana bagi pendananya bagi hasil untuk Dinas Koperasi dan Umkm Kabupaten Konawe Selatan tahun 2003. Mungkin demikian laporan singkat kami. Semoga Allah memberi kegiatan yang kami laksanakan. Namun sebelum kami akhiri, kami mohon Presiden Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan KSP dan SP. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk pelaksanaan dari Dinas Koperasi, karena tentunya sekarang ini dengan bergulirnya ini simpatinya bukan saja dengan koperasi, bahkan dengan banyak wadah-wadah lain, termasuk yang ada di desa ini BUMDes. Nah, kita berharap nantinya hal-hal yang demikian, lembaga-lembaga yang sifatnya untuk memberikan simpan pinjam atau seperti pun apa namanya, tentunya ini adalah salah satu kriterianya. Nah, bagaimana bisa berjalan sendiri kalau tata pengelola keuangannya itu sendiri tidak sesuai atau kata kasarnya tidak beres. Sementara kita ketahui bahwa koperasi ini adalah tidak sakit-sakit kalau kita katakan sumber, adalah permodalan dari beberapa anggotanya yang ada di dalam. Dan memang kebanyakan seperti itu. Tiba-tiba biasa kita dengar koperasi ini maju, tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba dia mati suri. Padahal tadinya apa-apa kegiatan yang dilaksanakan itu betul-betul artinya maju, berkembang. Tapi kita tidak tahu, tiba-tiba dikatakan bahwa sudah tidak jalan lagi. Memang koperasi ini karena permodalannya adalah anggotanya di dalam, butuh kepercayaan, butuh juga bagaimana tata mengelola keuangannya. Gimana mau bisa jalan kalau sudah ada di dalam bagian apalagi yang menangani keuangannya sudah tidak transparansi? Keuntungannya sudah banyak, tapi sudah tidak ditahu yang mana-mana yang menjadi bagi hasil untuk para anggotanya. Kalau memang sudah mau masuk materi, tolonglah diikuti. Kita sudah rugi 2 hari di sini dulu, tetapi ilmunya kita tidak dapat. Kita mewakili dalam satu koperasi itu mungkin ada yang mewakili. Nah, ketika kita balik, apa yang bisa kita sumbangkan kalau di sini juga kita tidak ikuti dengan saksama? Apalagi pemerintah Konawe Selatan sekarang lagi gencar-gencarnya menggalakkan namanya SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nantinya data-data koperasi yang ada di Kabupaten Konawe Selatan ini bisa diakses semua. Ini bisa diakses semua. Sehingga ketika ada kegiatan-kegiatan atau sifatnya bantuan yang akan diberikan bukan saja kepada koperasi, apakah itu bantuan yang sifatnya seperti apa atau simpan pinjam, tetapi juga pelaku usaha kita tinggal mengklik, ada aplikasi yang diberikan, sehingga tidak ada tendensi ketika ada kegiatan, ketika ada program yang nantinya mengintervensi koperasi baru muncul koperasi ini, yang mana sebelumnya tidak pernah ada. Saya kira mungkin seperti begitu ya. Begitu juga kalau mau ada bantuan, tiba-tiba muncul yang punya usaha, padahal selama ini tidak ada usahanya.
akhirnya yang dapat yang usaha dadakan, yang sudah usaha lama tidak dapat. Nah, untuk kita meminimalisir kesalahan-kesalahan seperti ini, kita sekarang sudah harus pakai aplikasi. Mau tidak mau, terima tidak terima, ini harus kita laksanakan. Yang mana untuk mengakses semua. Jadi nantinya mulai dari desa diharapkan dan mulai dari kabupaten sampai tingkat kecamatan dan tingkat desa. Jadi tidak ada lagi data-data yang simpang siur atau yang namanya miss. Saya kira itu yang singkat yang kami sampaikan, dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin dalam penyampaian kami ada salah-salah kata dan itu di luar daripada kemampuan kami. Dengan akhirnya dengan mohon doa Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan KSP dan USP pada hari ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau programnya, intervensinya tentunya ada. Cuma kan sekarang kita mendata dulu koperasi-koperasi yang ada dan itu selalu ada laporannya dari. Nah, dalam memberikan intervensi ini, koperasi-koperasi yang masih berjalan dan tentunya karena koperasi ini memang juga apalagi dengan kondisi COVID kemarin, jangankan koperasi yang perempuan apa semua saja pelaku usaha itu kan sampai ya namanya gulung tikar apa. Nah, alhamdulillah mungkin yang hadir pada saat ini adalah koperasi yang memang masih berjalan terus. Tentunya pasti ada juga tidak. Nah, intervensinya dari pemerintah dengan tidak henti-hentinya mendata mana koperasi-koperasi yang perlu sentuhan, apakah itu bantuan permodalan. Nah, bantuan seperti bantuan permodalan dibantu utamanya melalui perbankan apa yang memberikan pinjaman atau mungkin dari intervensi pemerintah itu sendiri. Kalau yang sifatnya dari lembaga lain memberikan seperti bantuan permodalan, ini diberikan kemudahan-kemudahan sehingga tidak artinya koperasi itu di dalam proses untuk utamanya simpan pinjam itu tidak mengalami kesulitan. Untuk tanggapan tak untuk pelatihan hari ini bagaimana? Untuk hari ini kami berharapannya, karena ini cuma sebagian kecil yang mengikuti pengelolaan keuangan. Memang ini yang lagi dikembangkan oleh pemerintah daerah Konawe Selatan, pengembangan SDM. Pengembangan SDM ini bukan saja untuk kami di birokrasi, tetapi bagaimana mengembangkan SDM bagi masyarakat. Sehingga masyarakat ini karena tentunya berbicara ekonomi masyarakat, mereka bisa memahami, apalagi sekarang bicara bisnis. Penjualan itu sudah bisa dengan IT. Kemudahan-kemudahan itu sudah ada. Nah, sekarang tentunya pengembangan SDM mulai dari pengelolaan keuangannya sampai dengan tingkat pemasaran ini yang memang diharapkan secara teknologi sehingga banyak kemudahan-kemudahan yang bisa diakses di mana saja. Kita sekarang pemerintah Konawe Selatan untuk khususnya menyangkut IT ini mulai diupayakan mulai dari tingkat desa sampai kecamatan dan sampai tingkat kabupaten. Sekarang ini sudah pembenahan untuk tingkat kabupaten. Kita sudah berlaku ini SPBE. Pembayaran sudah non tunai. Tidak ada lagi yang sifatnya ada interaksi antara yang diberi dengan pemberi. Semua sudah non tunai yang hubungannya dengan transaksi. Oke. Selain pelatihan ini Bu, nanti kira-kira apa ada program lainnya kah, pelatihan lainnya kah mungkin? Oh ya, tentunya dari ini intervensinya dari ini pelatihan selain pengelolaan keuangan berharap nanti semua koperasi yang ada di Konawe Selatan itu bisa mengikuti seperti ini. Dan tentunya lain bukan saja pengelolaan keuangan, tetapi bagaimana usaha yang ada dalam koperasi itu, katakan mungkin dia usahanya seperti mungkin pengangkutan atau seperti apa, intervensinya seperti apa. Kalau perlu mungkin dibantu dengan alat transportasinya sehingga koperasi itu bisa berjalan. Artinya koperasi ini kan banyak yang mereka punya usaha. Nah, dilihat lagi intervensi lagi usaha apa yang dia mereka koperasi. Alhamdulillah, terima kasih. Harapan kami dari Dinas Koperasi dan UMKM yang mewakili pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, kami berharap dengan diadakannya pelatihan pengelolaan keuangan KSP USP
Semoga dengan pelatihan ini dapat bermanfaat dan meningkatkan sumber daya manusia para pelaku koperasi, sehingga koperasi yang ada di Kabupaten Konawe Selatan ini bisa lebih berkembang, dan koperasi yang ada itu koperasi riset yang selalu mengadakan PRT. Dan alhamdulillah selama ini koperasi yang berada di Kabupaten Konawe Selatan ini banyak yang ada koperasi baru, yang mana yang sebelumnya itu dampak COVID itu banyak koperasi yang istilahnya itu tidak melakukan praktek, kurang sehat. Tapi alhamdulillah sekarang kami dari Dinas Koperasi selalu melakukan pendekatan kepada koperasi, bagaimana kami mengadakan pengawasan dan pembinaan sehingga koperasi itu tetap bisa berjalan baik dan menjadi koperasi yang lebih baik dan sehat. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu. Alhamdulillah, puji dan syukur tak lupa kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita semua masih bisa diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini guna kita melaksanakan kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan koperasi simpan pinjam atau usaha atau unit simpan pinjam. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita mungkin langsung saja kepada pemaparan materi. Ya, akan diawali pemaparan dari Bapak Amlin SE. Beliau adalah salah satu pejabat di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, jadi langsung saja mempersilakan kepada Bapak narasumber untuk memaparkan materinya. Di pasal 23 Undang-Undang 25 tentang perkoperasian tahun 92 mengatakan bahwa anggaran dasarnya sudah termuat, setiap koperasi melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT wajib punya bukan surat. Berarti kalau tidak melaksanakan RAT bukan koperasi. Apa itu? Ada perkumpulan orang-orang yang tidak terbentuk organisasinya. Jadi hanya dia pindah bendera namanya Bapak Ibu. Mengenai dari rapat anggota di poin 2 ada keterangannya Pak yang Bapak laporan RAT dengan badan hukum semua sudah ada ini. Hanya kita tidak pernah baca-baca. Jadi saya juga ini hanya saya sampaikan Bapak Ibu yang ada termuat di akta badan lain. Sumbernya akta itu semua berada di sini di Undang-Undang 92. Lalu dari keputusan lain di dalam hal keputusan koperasi itu berada di tangan anggota. Jangan disampai pengurus ya. Ada juga koperasi yang saya dapatkan Bapak Ibu. Pengurus yang menentukan tentang menetapkan kewajiban anggota untuk disalurkan maupun untuk dihimpun. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ada pengurus itu terdiri dari ketua, apalagi sekretaris, bendahara. Siapa yang melakukan pengurus? Rapat anggota. Saya ulangi. Nanti kalau lihat besok ya. Siapa yang melakukan pengurus? Rapat anggota. Siapa yang mengangkat badan pengawas? Rapat anggota. Siapa yang menghentikan pengawas dan pengurus? Rapat anggota. Ya. Tolong dibaca-baca agar dasarnya Bapak Ibu. Di poin 2 mengatakan bahwa merekrut anggota itu atas kewajiban daripada pengurus. Tanggung jawab pengurus, tugas pengurus, rapat biasa, rapat khusus, rapat luar biasa. Saya tanya kepada Bapak Ibu, adakah koperasi yang tidak pernah melaksanakan rapat luar biasa? Sudah ada? Belum. Kalau sudah ada, berarti
di koperasi itu pernah terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan dalam bentuk intern koperasi. Syarat terpenuhinya untuk dinyatakan quorumnya rapat anggota tahunan yaitu 1/2 plus 1 jamaah anggota yang hadir. Quorumnya rapat anggota tahunan apabila tercapai 50% plus 1 baru bisa dinyatakan sah. Bagaimana Pak? Kalau misalnya undangan kami sudah beredar kepada anggota, tetapi yang hadir, misalnya anggota 100, yang hadir hanya 40 orang, apakah dinyatakan quorum 50% tambah 1? Ya Pak? Maka itu dinyatakan tidak sah. Tapi dilaksanakan. Bagaimana Pak? Bisa quorum menyurat lagi anggota dari rapat yang pertama menurut aturan perundang-undangan dan Permenkop nomor 9 tahun 2020 menyatakan bahwa apabila ditemukan koperasi yang melaksanakan RAT akan tetapi tidak memenuhi syarat maka diperbolehkan untuk mengulangi rapatnya. Bagaimana caranya? Menyurat lagi ke anggota bahwa pelaksanaan rapat berikutnya akibat tidak terpenuhinya persyaratan maka kita laksanakan kedua kalinya. Tolong teman-teman, apabila masuk laporan pertanggungjawaban pengurus di dinas, tolong diperiksa daftar hadirnya. Dilampirkan Bapak Ibu daftar hadir penyelenggaraan RAT supaya kami yang kami periksa adalah jumlah anggota yang hadir berapa, kemudian kami seleksi, oh ini tidak memenuhi syarat. Bagi teman-teman pengurus koperasi yang akan mengikuti program bantuan di mana saja, pasti dipertanyakan itu yang namanya laporan pertanggungjawaban pengurus atau laporan RAT. Ada satu Pak yang dapat dari sini. Mana? Dari Kudi Marga Jaya. Nah, dia belum dia bilang itu gue. Apa lagi? Tambah lagi, sehingga hanya 2 begitu, 10 begitu, 12, coba 12. Nah, ini yang belum dapat. Jadi memang laporan keuangan. Persyaratannya hanya 2 tahun terakhir, 2022, 2021, insya Allah 2023. Ada bantuan lagi, bikin. Ada yang tahu apa pengertian inflasi atau definisi? Definisi inflasi. Mohon kasih dulu berarti dia susah. Lalu saya apa pengertiannya atau definisi dari inflasi? Kemudian perizinannya masih aktif, ya. Situs-situsnya ada nggak Pak? Ada. Hah? Ada kan? Situs TDP itu di sebelahnya, surat itu di sebelahnya. Setiap tahunnya kita apa namanya Pak? Diperbaharui. Iya. Kalau namanya laki-laki diperbaharui itu diperpanjang. Betul kasihan bisa bilang. Yang tidak bisa diperbaharui hanya akta badan hukum, tapi surat-surat lainnya itu harus diperbaharui, diupdate. Apalagi sekarang ada namanya sistem OSS ya, ODS, sistem data online. Nama Muhammad Sadif Hidayat dari KSP Gotong Royong dari Bu Sukamti. Saya tadi tertarik Pak dengan materi tentang pembagian atau rapat anggota yang diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Jadi ada rapat virtual atau online, kemudian rapat tatap muka atau luring, kemudian ada rapat secara tertulis. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak, apakah bisa kita adakan rapat secara blended? Kalau dalam istilah dunia pendidikan ada namanya blended learning. Jadi kita bisa belajar luring dan online. Jadi
bagi yang bisa hadir diadakan rapat tatap muka, tapi yang berhalangan diadakan secara online. Jadi ada virtualnya, ada langsungnya. Karena kalau melihat dari 3 jenis ini belum ada masuk klasifikasi blended atau campuran itu di rapat ini. Ya, kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana status quorum rapatnya? Apakah yang mengadakan secara virtual itu tetap diadakan hadir karena dia tidak bisa tanda tangan? Jadi bagaimana kalau begitu Pak kasusnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, SP Gotong Royong Desa Sukabumi, Kecamatan Lalimpung, ada 3 bentuk rapat secara virtual, lalu kemudian tertulis dan tatap muka. Di sana sudah dinyatakan bahwa kalau dia secara tertulis, maka hanya perwakilan di situ dia masuk. Ya. Bagaimana dengan secara virtual? Karena ukurannya saja, kalau ada paket datanya kita, ya, penilaian kesehatan KSP Koperasi Sifat Pinjam plus dari unit sifat pinjam. Berarti ada koperasi serba usaha yang punya kegiatan unit sifat pinjam. Koperasi yang akan dilakukan penilaian kesehatan adalah koperasi simpan pinjam dan unit sifat pinjam. Bagaimana dengan koperasi jasa? Bagaimana dengan koperasi TKBM? Ada TKBM sih? Halo TKBM? Tidak ada. Bagaimana dengan koperasi produsen? Tidak bisa dilakukan penilaian karena di sana tidak teridentifikasi namanya piutang anggota. Selesai. Kalau koperasi jasa yang ada koperasi jasa hubungan, mereka juga ada yang melakukan ada kegiatan unit simpan pinjamnya Pak. Berarti unit simpan pinjam deh. Ini bisa terjadi lah kebanyakan itu berarti ada unit simpan pinjam dari pabrik. Itu. Sudah tahu? Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang jasa, apakah itu perhotelan, apakah itu angkutan, apakah itu ini apa ini? Apa namanya? Ini yang berdiri jasa. Nah, ini yang berdiri di belakangnya jasa ini, usaha jasa namanya. Bagaimana dengan karaoke? Ibu-ibu jawab, bagaimana kalau usaha karaoke? Jasanya menyanyi kan dapat uang atau 2 lagu bayar 10.000. Bagaimana itu? Jasa. Berarti bukan orangnya, alatnya kan? Ada buat sini. Bagaimana dengan ini? Iya. Cukur rambut. Rambut di atas Pak ya? Cukur rambut apa namanya? Harus apa? Salon ki. Masuk salon ki. Itu jasa. Penjahit. Kalau ada koperasi yang bergerak di bidang jasa tetapi tidak ada unit sifat pinjamnya, kami tidak masuk di dalam domain penilaian kesehatan. Bagaimana kalau koperasinya sudah dibekukan begitu? Bagaimana aset-aset yang ada pada koperasi? Sudah dibekukan? Iya Pak. Sudah ada yang dibekukan Bu? Iya, seperti contoh ini koperasi PT Kapas. Yang bekukan siapa? Itu pernah kita ada belum? Belum pernah. Cuman memang kita pernah rapat luar biasa. Memanggil dari dinas koperasi waktu itu. Tidak ada solusi. Tidak ada solusinya Pak. Jadi sampai sekarang, padahal koperasi boleh dikatakan koperasi percontohan. Iya betul. Iya. Terus Bu, cerita Bu. Ya, itu saja Pak yang saya tanyakan karena bagaimana memang dalam pengawasan khusus itu cuma kenapa sampai saat ini
tidak ada maksud saya ada teguran langsung dari dinas koperasi ke apa gimana saya jadi pengurusnya ya kenal-kenal saja, padahal kalau di asetnya itu ada Pak bangunan mobil waktu itu, tapi mobilnya sekarang saya dengar sudah dijual tanpa sepengetahuan anggota. Terima kasih Pak. Sudah pernah ada surat teguran dari dinas? Tahun berapa terjadinya Bunda? Dari dulu tuh. Ingat Bu. Makanya saya tanyakan karena saya juga di sana sebagai Anggota. Hak-haknya itu ada di sana. Pengurusnya masih hidup? Masih hidup pengurusnya, tapi pengurusnya rapat luar biasa. Pengawasnya masih ada? Tapi ingat, biasanya dari pengawas itu tidak punya mertua, tante, kok? Ada terjadi begitu, sehingga kekuatan daripada anggota, kekuatan daripada ketua tidak mampu, karena kalau saya diperiksa dengan pengawas saya, anakku itu sebagai ketuanya, hilang itu, tidak bisa diperiksa, kewajiban itu hilang. Bila terdapat yang seperti ini, 10 tahun tidak pernah melaksanakan RAT, apa yang kami akan lakukan? Makanya hak-hak dan kewajiban anggota di sana perlu ada di sana. Lakukan rembuk daripada anggota, membuat daftar hadir, ibu sponsori supaya bisa dapat asetnya ibu, uangnya ibu. Sponsori anggota. Pak narasumber, saya juga sedikit menambahkan Pak terkait tadi laporan dari Koperasi Mandiri Pak terkait koperasi kapas mandiri. Ya, jadi saya di dinas koperasi sudah kurang lebih 7 tahun Bu, belum pernah ada laporan dari anggota koperasi terkait dengan bahwa koperasi itu sudah dibukukan atau apa Bu, belum ada laporannya. Dan kami memang kita juga pernah memang menerima laporan dari kementerian, ada kurang lebih ada 5 koperasi yang sudah dibukukan di Konsor. Ya sudah dibukukan Pak, ada memang, tapi belum termasuk koperasi kapas mandiri. Ya. Jadi kalau bisa Bu, tolong nanti ke Dinas disampaikan secara maksudnya teman-temannya Bapak Ibu itu nanti lapor ke Dinas supaya nanti kami bisa bersama bagaimana kita cari solusi, apalagi terkait aset-asetnya itu kan masih ada. Ya, saya kira selama ini menurut kami koperasi itu sudah sudah tidak berusaha. Oh iya Bu, tapi kita juga pengurusnya memang sudah benar-benar tidak ada. Jadi kita juga bilang Karena itu Belum kita lihat di koperasi. belum, saya belum. Saya masuk 2014. Oh iya nanti. Ada ya. Yang namanya keuangan Bapak itu harus mantap pencatatannya. Ketika nanti kalau kita sudah tertumpu di bulan Desember, maka kita akan mencari siapa yang pinjam uang, siapa yang pakai. Disalahkan lagi istri dengan anak. Kalau istrinya perempuan disalahkanlah suaminya. Itu juga suka merokok dengan mengopi. Habis pinjam uang, padahal ada pihak lain yang intervensi. Meminjam kita tidak kasih instansi atau tidak kasih bukti. Pernah terjadi di koperasi. Di Konsel tidak ada. Tidak ada di Konsel. Tidak ada. Diam-diam saja. Ya, makanya inilah yang mengakibatkan Bapak ya, mengakibatkan menjadi tidak sehat koperasi kita. Yang kedua, campur akan biarkan. Di sini Pak, saya mau bertanya, kebetulan saya juga pernah mengikuti pelatihan. Jadi pada waktu saya ikut pelatihan, koperasi itu Pak bersifat kekeluargaan. Ya. Apakah dalam satu rumah Pak bisa kita buat namanya koperasi keluarga? Untuk saya pernah ikuti. Tapi penjelasan Bapak tadi semua tidak diwajibkan untuk penyebaran Pak Muslim. Yang namanya kekeluargaan di dalam memutuskan keputusan, maka
selalu berdasarkan asas kekeluargaan. Bukan menjadi pengurus koperasi keluarga kita. Minta maaf Pak. Yang dikatakan asas kekeluargaan adalah di dalam membuat aturan dan keputusan, kewajiban dan kebutuhan selalu berasaskan kekeluargaan. Jangan pidanakan. Maka yang dikatakan asas kekeluargaan adalah itu. Bukan yang menjadi pengurus koperasi adalah keluarga. Bukan ada keluarga. Jangan Pak. Undang-undang mengatakan Pak. Masa 9 orang, 20 orang tidak ada yang mau kita angkat sekretaris? Walaupun Bapak sebagai penyandang modal, penguatan modal adalah Bapak, tetapi di dalam struktur Bapak Ibu jangan dibuat istri sebagai bendahara, pakai kepada orang lain. Bagus Bapak? Jangan. Nah inilah yang dikatakan asas kekeluargaan, bukan memanfaatkan keluarga. Pendapatan koperasi yang bukan bersumber dari anggota, adakah? Ada. Nah, bantuan apa itu Pak? Seperti pendapatan koperasi yang bukan bersumber dari anggota. Dulu kami dari Kamu dari Lestari. ada lagi Pak. Oh. Dari BBM Pak. Itu 100 juta. Berarti bukan bersumber dari. Bukan dari. Itu pun itu nggak bisa dibagikan ke anggota. Hanya hasilnya dikelola untuk anggota gitu. Oke. Modal koperasi bersumber dari pemerintah atau pihak lain atau pihak ketiga tidak boleh dibagikan kepada anggota. Akan tetapi perolehan keuntungan dari modal itu, iya, kalau saya bisa jelaskan, kita selama beri, masih jalan. Bapak tadi yang tadi, oh sama, Bapak bisa dibuka topinya Pak supaya ada pengulangan. Mantap, sehat Pak ya. Ada lagi yang lain? Pendapatan koperasi yang bukan bersumber dari anggota karena pendapatan terbagi, pendapatan dari anggota, pendapatan di luar anggota yang dikatakan Bapak ini tadi. Bila terdapat namanya bantuan-bantuan dari pihak ketiga atau pihak lain maupun dari saya misalnya, itu. Kami atas nama Koperasi Kesejahteraan Guru Kecamatan Ranggete Rantoba, nama saya Suwarno. Kopkesra Kecamatan Ranggete Rantoba. Jadi berbicara masalah utang-utang anggota yang Bapak sudah sampaikan, ini kasus pada Koperasi Kesejahteraan Guru Kecamatan Ranggete. Ini yang punya piutangnya termasuk mantan pengurus yang punya utang Pak. Di zaman yang sudah puluhan tahun Pak, bahkan satu keluarga. Ini total satu keluarga ini anak, mama, anak mantu. Totalnya itu hampir 150 juta. Jadi kemudian yang lainnya ya berkisar 30-40, totalnya hampir 400 juta. Saya selalu ketua pengurus. Ya tahun ini kita sudah mau berganti pengurus. Kata-kata pemilihan sudah tidak akan mau Pak untuk pengurus karena dana yang membuk itu sekitar 400 juta itu tidak pernah dibayar. Kecuali hutang atau pinjaman yang masih aktif. Jadi dipotong lewat BPD kerjasama. Ada di mana solusinya Pak? Baik. Saya kasih solusi Pak. Kalau dulu kita sudah pernah melakukan penagihan, pengurus baik itu pengurus maupun DP sudah turun tangan dua Pak dari rumah perumahan dengan bahasa yang halus. Ya kalau memang tidak bisa
bayar, ya Sudah melakukan itu semua. setiap bulan seberapa saja, saya tidak tentukan. Ada Saya saudara kepala berapa? gajinya sudah tidak ada, kalau sudah pensiun Karena kita sudah tidak. pada hartanya Pak. Ya hartanya yang sudah tidak ada. Ada. Oke. Sudah tidak ada. Oke. Jadi kalau kita mau melalui jalur hukum, Kasihan. dari pendamping istilahnya polisi, tentunya kita harus bayar polisi Pak. Dananya dari mana ketika dananya sudah tidak Sudah ya, bisa. ya, saya bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buka baik koperasi guru-guru ini. Nah sekarang yang tertunggak itu 400 lebih juta. Ya kurang lebih seperti itu. Orang-orangnya masih hidup Pak. Ada yang meninggal Pak. Oh ada yang meninggal. Bagaimana dengan orang hidup itu? Apakah mau membuat pernyataan Pak? Sudah lakukan? Jelas tidak mau. Tidak mau Pak. Inilah kita punya keteledoran sebagai pengurus. Satu, di anggaran dasar sudah tidak termuat, kita tidak membuatkan peraturan khusus, persus. Saya wanti-wanti kita sebagai pejabat koperasi, pengurusnya koperasi, buatlah peraturan khusus yang tidak termuat di anggaran dasar. Contoh, pengembalian angsuran bila mana secara 2 bulan, 3 bulan berturut-turut satu hak anggotanya kita keluarkan. 2, berhubungan dengan uang pinjaman, utang piutang akan melibatkan pihak ketiga. Siapa itu pihak ketiga? 1, petugas polisi. 2, pengadilan. 3, OJK. 5, gitu. Supaya ini merupakan senjata kita pengurus. Mudah-mudahan Bapak itu hanya sendirinya yang terjadi. Karena kita tidak membuat seperti itu. Karena pengurus koperasi sekarang tidak mewajibkan anggotanya menyimpan daripada apa namanya itu. Kalau kita pinjam uang di bank, jaminan. Iya. Apa jaminannya anggota? Hanya anggaran dasar atau hanya akta badan hukum. Itu jaminannya anggota. Artinya ada yang mau ditambah, ada yang mau dikurangi. Itu minta dia saya bilang neraka. Tidak seimbang. Kalau tidak seimbang, apa namanya Pak? Apa yang bilang? Kalau sudah mendapatkan dia 60 sampai dengan 80 cukup sehat, maka sudah dikatakan bahwa itu koperasi berjalan bagus. Cukup sehat saja Pak. Tidak usah sehat, cukup sehat saja. Bagaimana kalau dia sehat? Maka tidak pernah dilakukan perselisihan antara ketua, bendahara, pengawas, tidak ada perselisihan yang menurunkan dari pernikahan. Yang menurunkan daripada nilai ini adalah terjadinya perselisihan. Apakah itu perselisihan antara organisasi? Apakah itu perselisihan antara ketuanya? Ingat Bapak Ibu ya, jangan hanya pintar mengatur tapi tidak mau diatur. Ibu itu kalau sudah dikasih pegang uang, ikhlas sekali diatur. Kalau bapaknya mau minta kita pulang dari desa, itu apa lagi? Saya marah-marah kasih. Mudah-mudahan Bapak tidak dimarah-marah. Kalau bisa punya istri, kita sekali cari uang. Biasa selingkuh di mana dia dapat. Jangan cerita ibu yang mana, nanti ada selingkuh. Bukan sembunyi-sembunyi, tapi namanya kita laki-laki itu banyak kebutuhan. Kalau saya ketemukan Emma di jalan, saya kasih percikan rezekinya. Kalau kalah kamu teman. Jangan juga ibu-ibu yang banyak temannya, bapak-bapak juga banyak temannya. Gitu loh. Tapi hal positif ya. Kita lanjut lagi. Ya, sertifikat. Setelah mendapatkan sehat, cukup sehat, pengawasan, maka akan mendapatkan sertifikat dengan bobot nilai 88,90. Maka ini angka ini dikatakan sehat.
Kata-kata yang keliru dalam menyampaikan ini, ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Sekian dari saya, Pak Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin itu minggu lalu saya ke kementerian, saya mempertanyakan kenapa kita Kabupaten Konawe Selatan itu selama saya kurang lebih baru setahun ya jadi kepala dinas, itu kita tidak mendapatkan DAK. Sementara kabupaten lain mendapatkan, karena saya juga resah. Alangkah baiknya kalau kita juga mendapatkan DAK. Nah, jadi kan ke kementerian kemarin dengan Ibu Emma, kami langsung mempertanyakan langsung di operator ODS. Pak, kenapa Kabupaten Konawe Selatan itu tidak mendapatkan? Sehingga muncullah berbagai syarat-syarat yang harus kita penuhi. Salah satunya itu, saya mohon mungkin jangan sampai saya keliru yang diluruskan sama beliau. Hanya saya menyampaikan apa yang saya dengar. Salah satunya itu adalah mungkin kita sebagai pengurus koperasi itu ada yang kita baikkan untuk memenuhi syarat-syarat sebagai anggota, mungkin kalau tidak salah ya. Mungkin itu kemarin syarat NPWP koperasi itu salah satu syarat kenapa walaupun diinput oleh ODS kami dari kabupaten untuk ke provinsi diteruskan, itu terkendala di pusat karena salah satu itu NPWP tidak ada. Iya, tidak bayar pajak. Sementara kalau di itu juga adalah kewajiban kita. Jadi mungkin dalam kesempatan ini kiranya nanti supaya koperasi kita itu bisa lebih sehat dan baik, kami juga dari pemerintah dalam hal ini dinas koperasi dan UMKM, kami juga bisa membantu bagaimana kita bisa mendapatkan bantuan, apakah itu berupa pelatihan untuk di bidang koperasi atau mungkin bantuan-bantuan lain. Ya ini yang harus kita supaya juga kasihan Pak Hamim di provinsi itu dia juga semangat untuk bantu kita, dia juga sudah cukup. Saya juga kemarin sudah kalau ada teman juga bagaimana supaya kita bisa memenuhi target, tetapi ya itu. Jadi alhamdulillah ini rencana saya minggu depan dengan Pak Bupati itu akan bertemu dengan Deputi Koperasi di Kementerian Insya Kamis itu kami akan diterima, mudah-mudahan saja beliau Pak Deputi Koperasi itu tidak mendampingi Pak Menteri, karena beliau itu selalu kalau Pak Menteri keluar negeri itu beliau yang dampingi, karena beliau itu yang yang selalu membuatkan laporan-laporan apa itu Pak Jabadi. Jadi insya Allah kami ketemu diterima di Kementerian Koperasi. Mohon maaf mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sawit ya? Koperasi sawit yang ini ada. Jadi itu ada program pemerintah yang dalam hal ini bidang koperasi itu mereka itu sudah tidak mau memberikan tunai. Kenapa? Kalau tunai itu memang benar juga karena itu bisa saja tidak bermanfaat. Mungkin mohon maaf kita terima uang yang mungkin kita berikan yang lain atau hal-hal apa. Tapi saya rasa itu juga pasti akan bermanfaat juga untuk keluarga. Tetapi sekarang pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi itu membuat program yang bisa mungkin dinikmati oleh kita. Itu adalah program sawit. Rencana itu akan didirikan itu pabrik sawit minyak merah. Itu adalah sawit, tetapi dia itu dibutuhkan itu ini maaf saya itu 1.000 hektar. Tapi dia maunya itu harus sawit yang mandiri, tidak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Dia mandiri untuk dan memang diperuntukkan untuk masyarakat. Jadi mungkin dalam kesempatan ini saya menyampaikan apa yang kami upayakan pemerintahan dalam pemerintah Kabupaten Konawe Selatan melalui dinas koperasi berupaya untuk bisa supaya kita ada bantuan-bantuan dari pusat. Dari provinsi ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf juga. Mungkin saya langsung saja. Mohon maaf tadi ini saya terlambat. Seharusnya tadi dibuka oleh Bu Sekda, tetapi agenda pertama bisa ada BPK, terus itu kita nyambung lagi dari
RPJM. Habis itu lanjut lagi rapat untuk persiapan Konawe Selatan, sehingga untuk nanti setelah maghrib sekitar jam 7 nanti akan dibuka oleh Sekda. Jadi dalam hal ini kesempatan ini saya mohon maaf, kami tadi tidak bisa membuka acara ini setelah jam 7. Terus nanti juga ada juga kami siapkan baju pelatihan untuk peserta mana? Kami berinisiatif untuk memberikan baju. Kalau media baru, jangan juga ada tertulis peserta. Setidaknya kalau dilihat mungkin peserta ini pernah ada pelatihan. Bukan hanya pelatihan, tapi ada ilmunya di sini. Nah, semoga saja apa yang disampaikan tadi oleh Bapak narasumber itu dapat bermanfaat dan bisa kita aplikasikan setelah kita selesai pelatihan di sini. Nama saya Amrun Gunawas dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara, jabatan analis kebijakan ahli muda, subkoordinator pemeriksaan kelembagaan koperasi. Kaitan dengan ini, saya hadir untuk memberikan pemateri tentang pelatihan pengelolaan keuangan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam. Maka di sana domainnya adalah menginginkan koperasi yang ada di Kabupaten Konawe Selatan untuk bisa cukup sehat dan sehat. Segala sesuatunya dalam hal ini penyusunan laporan keuangan yang sangat dibutuhkan untuk menjadi indikator dalam hal penilaian kesehatan koperasi. Pesertanya ini bersumber atau berasal dari semua pengurus koperasi yang ada di Kabupaten Konawe Selatan. Kegiatan ini berlangsung 3 hari dari tanggal 17 sampai dengan 19 Februari 2023. Nah, ini merupakan peluang besar bagi pengurus koperasi untuk menjadi pengurus yang bisa mendapatkan amanah tentang bagaimana sih koperasi yang akan dilakukan, bagaimana sih pengurus koperasi yang akan dilakukan tentang penyusunan pelaporan keuangan koperasi. Indikatornya kalau sudah tercapai bahwa penyusunan laporan keuangan sudah bagus sesuai dengan petunjuk atau peraturan yang berlaku, maka penilaian kesehatan itu sudah mudah untuk dilakukan. Nama saya Andi Rusfrianti dari Koperasi Wanita Tina Mendina. Tanggapan saya ya maksudnya kebetulan kalau di Koperasi Tina Mendina ini memang pernah dapat bantuan dana ROFI 2016, bantuan dana bansos, tapi untuk saat ini belum ada lagi. Tapi saya anggap itu bahwa perkembangan di koperasi yang ada di Konawe Selatan ya cukup lumayan. Harapan saya ya mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini koperasi bisa makin berkembang ke depan.